Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Lali ya. Setelah kemarin kita 1 minggu libur di rumah dalam meraya Hari Raya Idul Adha, Ustazah Lali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sudah nyate berapa tusuk nih? Nah kemarin Ustazah masih rahatan di sekolah ya, masih ada kegiatan di sekolah. Kemudian 2 hari ini Ustazah Lali tidak mengirimkan video pembelajaran dengan papan tulis dan alat tulis yang lainnya. Nah mulai sekarang nih kita semangat lagi ya, mau belajar dari rumah di hari Rabu ini. Nah teman-teman, sesuai dengan janji Ustazah Lali hari ini akan menyampaikan tentang panca indera. Panca indera itu apa sih Us? Panca indera itu adalah bagian di dalam tubuh kita yang diciptakan oleh Allah nih, yang fungsinya untuk mengenali lingkungan sekitar kita. Panca indera itu jumlahnya ada 5 ya. Sekarang Ustazah Lali akan memberitahu teman-teman sebuah lagu yang sangat bagus, yang teman-teman bisa untuk dihafalkan supaya lebih mengenal panca indera kita ya. Sudah siap teman-teman? Nah kalau sudah siap kita doa dulu ya. Kita kan baru mulai, jadi kita harus berdoa. Yuk sikap berdoa. Doa sebelum belajar, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Amin. Nah teman-teman, panca indera itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai fungsinya atau kegunaannya ya. Aku punya panca indera, jumlahnya ada 5. Itu semua ciptaan Allah dengan segala fungsinya. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Nah, mata untuk melihat. Jadi panca indera itu terdiri dari yang pertama yaitu mata. Nih, ada mata. Siapa yang punya mata? Yang punya mata ada manusia. Ada siapa lagi teman-teman? Ada mata ya, mata. Wah, matanya Ustazah Lali nggak kelihatan ya? Yo, ada mata, fungsinya untuk melihat. Kemudian ada hidung. Nah, kemudian ada lidah. Nah, ada lidah ya, ada lidah nih. Kemudian ada telinga. Yang terakhir yaitu ada kulit. Yuk diurutin lagi yuk. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 lidah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu kulit. Nah teman-teman, kemarin Ustazah Lali sebenarnya akan menyampaikan tentang teman-teman harus mencicipi rasa, yaitu kegunaan lidah. Lidah itu untuk mencicipi atau untuk merasa. Nah, di sini Ustazah Lali sudah menyiapkan ada 3 buah contoh yang harus kita cicipi. Nah, ada apa aja sih Us? Hitung dulu yuk. Yang pertama, 1 piringnya warna hijau. Kemudian yang kedua, piringnya warna biru. Kemudian yang ketiga, warnanya warna merah. Isinya ada apa aja sih Us? Ada yang hijau garam, kemudian ada gula, yang terakhir ada cabai. Teman-teman tahu rasanya garam itu apa? Asin. Ada yang menjawab asin. Coba nanti dicicipi sendiri di rumah ya. Bilang sama ibu, Bu, di rumah ada garam nggak Bu? Ada tugas dari Ustazah Lali, aku disuruh mencicipi garam. Kemudian yang kedua ada gula. Bu, ada gula nggak Bu? Aku disuruh Ustazah Lali untuk mencicipi gula. Gula itu rasanya apa ya? Kemudian yang terakhir ada cabai. Nah mungkin kalau yang ini teman-teman bisa menebak ya rasanya apa ya? Siapa tahu apa
manis, 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 itu rasanya. Siapa tahu apa rasa garam, asin, 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 itu rasanya. Siapa tahu apa rasa cabe, pedas, 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 aku tak suka. Ada 3 buah macam. Nanti teman-teman di rumah boleh mencicipi garam, boleh mencicipi gula, dan yang terakhir boleh icip sedikit kalau memang teman-teman berani untuk mencicipi yang satu ini ya. Namanya cabe. Nah teman-teman, jadi teman-teman kalau mau makan untuk mencicipi sesuatu, silakan bisa berdoa dulu. Teman-teman tahu kan doa sebelum makan? Nanti sebelum teman-teman mencicipi bisa berdoa dulu, doa sebelum makan, kemudian mulai mencicipi satu per satu ya. Itu tugas yang kemarin. Kemudian untuk yang hari ini Ustazah Lali akan menyampaikan tentang mata. Yang selanjutnya yaitu tentang mata, panca indera yang selanjutnya setelah lidah. Nah teman-teman, mata itu diciptakan oleh Allah untuk apa sih? Tadi Ustazah Lali sudah menyampaikan lewat lagu, mata itu untuk melihat. Nah teman-teman, mata itu juga harus dijaga kesehatannya. Caranya gimana Us? Caranya itu dengan banyak sekali. Yang pertama, bisa dengan makan makanan yang bergizi. Contohnya seperti wortel, sayur-sayuran, buah-buahan ya. Itu bisa untuk mencegah menjaga mata kita supaya tetap sehat. Apalagi Us, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita tinggalkan nih kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk itu apa? Contohnya satu, nonton TV dari jarak yang dekat. TV-nya ada di sini, kita nontonnya di sini ya. Jangan terlalu dekat. Kemudian yang kedua, tidak bermain HP terlalu lama. Cukuplah 15 menit ya teman-teman main HP. Setelah itu HP-nya ditaruh, teman-teman bisa tuh melakukan aktivitas bermain yang lain. Lebih asik kok ya, bermain tanpa HP juga bisa menyenangkan. Kemudian apalagi, tidak boleh belajar sambil tiduran. Kenapa? Karena bisa merusak mata. Nih Ustazah Lali pakai kacamata kan? Dulu Ustazah Lali kalau selama di pesantren, selama di pondok itu sukanya belajarnya sambil bobo. Akhirnya Ustazah Lali matanya rusak, harus memakai kacamata. Dan memakai kacamata ini teman sangat tidak nyaman. Jadi teman-teman silahkan bisa menjaga kesehatan matanya supaya tetap sehat. Nah teman-teman, ada loh sebuah cerita di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mencontohkan kepada kita untuk selalu memaafkan orang lain, memaafkan orang yang telah mengganggu kita, mengejek kita, mencemooh kita. Ya, ada kisah seorang nenek buta. Buta itu apa Us? Buta itu nggak bisa melihat. Ya, orang yang nggak bisa melihat itu namanya orang buta. Nah, nenek buta ini sangat membenci Rasulullah. Nah, teman-teman, suatu ketika Rasulullah menghampiri pasar tersebut dan menemui si nenek. Rasulullah mendengar nenek tersebut sedang mencacinya, sedang mengejeknya. Tapi teman-teman tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dengan sabar menghampiri nenek tersebut, mendengar ejekan yang diberikan kepadanya. Kemudian mungkin karena si nenek lapar, kemudian Rasulullah menyuapi nenek tersebut. Nah sambil menyuapi itu teman-teman, Rasulullah terus mendengar cacian dari si nenek. Tapi kan karena neneknya itu nggak tahu ya kalau yang nyuapin itu adalah Nabi Muhammad atau Rasulullah, jadi nenek itu terus mengejeknya. Hari pertama Rasulullah datang menyuapi, hari kedua Rasulullah datang menyuapi, dan seterusnya sampai suatu ketika nenek tersebut tidak ada yang menyuapi karena Rasulullah SAW telah wafat. Nenek tersebut merasa kelaparan, tidak ada yang menyuapinya lagi. Kemudian apa teman-teman? Kemudian datanglah sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Dia datang menghampiri nenek tersebut sambil menyuapi. Mendengar si nenek terus mencaci Rasulullah, Abu Bakar tidak terima teman-teman. Tetapi apa? Nenek tersebut bilang, nah ini nih bukan orang yang biasa menyuapiku, kemana orang menyuapiku? Kemudian Abu Bakar berkata kepada si nenek,
Nek, tahu nggak Nek, yang nyuapin nenek setiap hari itu adalah Rasulullah Nek. Orang yang selama ini nenek benci, orang yang selama ini nenek ejek-ejek terus. Setelah itu nenek tersebut merasa tidak enak hati, kemudian menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena tahu bahwa Rasulullah itu pemaaf, Rasulullah itu selalu menyayangi umatnya. Akhirnya nenek tersebut memeluk Islam dan mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah teman-teman, dari cerita tersebut kita sebagai manusia harus selalu memaafkan dan tidak boleh mengejek orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, nggak boleh saling mengejek, kita harus selalu bersama-sama dan harus selalu akur ya dengan teman-teman kita. Nah, teman-teman, kemudian di sini Ustazah Lali akan mengajak teman-teman belajar di majalah KLK. Majalah KLK itu yang apa? Tak ingetin lagi, Mbak An, ada yang lupa. Majalah KLK itu yang seperti ini. Silahkan dibuka di halaman 9. Halaman berapa? 9. Di halaman 9 teman-teman akan menemukan apa? Gambar-gambar. Ada gambar di sebelah kiri dan ada gambar di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ada panca indera. Ada apa ini? Mata, pinter. Hidung, kemudian telinga, tangan atau kulit. Gambarnya tangan ya, tapi kita sebutnya kulit. Kemudian ada lidah. Nah, mata fungsinya untuk apa teman? Melihat. Hidung mencium atau membau ya. Kemudian telinga untuk mendengar. Kulit untuk meraba ya. Kulit untuk meraba sesuatu. Kemudian ada lidah. Fungsinya untuk merasa. Lidah untuk merasa. Nah, ada gambar di sebelah kiri, ada gambar di sebelah kanan. Ada burung yang sedang bernyanyi, indah sekali kicauannya ya. Burungnya sedang bernyanyi. Yuk satu-satu ya, burungnya bernyanyi. Kemudian ada anak yang tidak sengaja memegang durian. Durian itu kan kulitnya kasar ya. Jadi anaknya kesakitan nih. Kemudian ada pemandangan gunung yang indah. Pemandangan gunung yang indah. Kemudian ada mawar, bunga mawar yang baunya wangi ya. Bunga mawar yang baunya wangi. Kemudian ada permen yang rasanya manis. Ya, coba kita mau menghubungkan gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan sesuai dengan fungsi panca inderanya masing-masing. Kira-kira kalau mata itu fungsinya untuk apa? Melihat apa? Kalau mau dihubungkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan, mata untuk melihat suara burung? Enggak. Melihat kasarnya durian? Enggak. Melihat pemandangan gunung? Iya Ustazah. Nanti dari mata ditarik ke pemandangan gunung. 1. Kemudian selanjutnya ada hidung. Hidung fungsinya untuk apa? Mencium atau untuk membau. Hidung untuk mencium suara burung? Bukan. Untuk mencium kulit durian yang kasar? Bukan. Untuk mencium bunga mawar yang wangi? Iya Ustazah. Hidung fungsinya untuk mencium bunga mawar yang wangi. Kemudian telinga fungsinya untuk mendengar apa ya? Mendengar suara burung yang sedang bernyanyi ya. Tarik ke sini, mendengar suara burung yang sedang bernyanyi. Kemudian ada kulit fungsinya untuk meraba. Meraba apa ya? Meraba kulit durian yang kasar. Ditarik ke kulit durian yang kasar. Aduh, tanganku kena. Kulitku jadinya bisa merasakan durian itu ternyata kasar. Ya, fungsinya kulit untuk meraba durian yang kasar. Kemudian yang terakhir ada lidah. Lidah untuk mengecap atau mencicipi rasa permen yang manis. Mana ya? Oh, ada di sebelahnya. Silakan ditarik. Kalau sudah dihubungkan, nanti teman-teman mencontoh kembali tulisan yang ada di atasnya ini ya. Ada kotak yang masih kosong, silakan ditulis yang rapi semua, ditulis yang rapi. Kemudian nanti gambarnya bisa diwarnai yang rapi. Bisa diikuti teman-teman? Bisa ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, ini yang kedua. Yang pertama apa Tius? Yang pertama tadi teman-teman mencicipi rasa yang ada di rumah. Ada garam, ada gula, ada cabai. Kemudian yang ketiga, Ustazah Lali akan menyampaikan kalau mata kita rusak,
kita bisa pergi ke dokter, kemudian Pak Dokter akan memberikan resep untuk memakai kacamata seperti Ustazah Lali ini ya. Nah, kita hari ini mau menggambar kacamata. Siapa yang bisa menggambar kacamata? Bisa semua ya. Nah, teman-teman, kacamata itu bentuknya ada yang kotak, ada yang lingkaran. Nanti teman-teman silakan bisa menggambar keinginan teman-teman, mau kotak boleh, mau lingkaran boleh. Nah, Ustazah Lali karena kacamatanya Ustazah Lali ini kotak ya, jadi Ustazah akan menggambar kacamata yang kotak. Caranya gimana? Gampang, semuanya pasti bisa. Karena mata kita itu ada dua, silakan digambar kacamatanya yang bagus ya. Kalau sudah, ini untuk tempat di telinga. Kalau sudah nanti boleh diwarnai pakai krayon boleh ya. Menggambarnya di mana, Us? Menggambarnya di buku gambar. Melanjutkan yang kemarin ya, nggak boleh buka yang di tengah, harus urut halamannya. Kalau sudah bawahnya ditulis kacamata, K. Hurufnya apa? K A. Ca. C A. Ma. N A. Ta. T A. Dibaca apa teman-teman? Kacamata. Ya. Kalau sudah, nanti teman-teman minta difoto sama ibu atau sama ayah di rumah, hasilnya bisa dikirimkan ke Ustazah Lali. PR untuk teman-teman, besok teman-teman mau menyanyikan lagu seperti yang Ustazah Lali nyanyikan di awal ya, yaitu tentang panca indera. Yuk kita nyanyikan lagi sekali lagi supaya teman-teman bisa menghafalnya lagi. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, jumlahnya ada 5. Itu semua ciptaan Allah dengan segala fungsinya. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Terima kasih dari Ustazah Lali. Silakan bisa dikerjakan dengan baik. Teman-teman fokus supaya cepat selesai. Kalau cepat selesai nanti teman-teman bisa bermain waktunya lebih lama. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Dadah.